Ini pil panjang umur yang membunuh kakek kaisar. Catatan sejarah menyebut, pil ini mengandung candu, bikin kecanduan. Kakek kaisar di masa tua tergila-gila ini. Awalnya linglung, emosinya tak stabil, lalu organ dalamnya membusuk, sakit tak tertahankan, tewas menggelepar di aula Taiji. Kaisar, teh ini beracun. Kurang ajar. Tenanglah ayahanda. Apa yang terjadi? Di mana ini? Aku jadi anak kecil? Li Kang était là berperant Semuridup, menumpas pemberontak di 18 provinsi. Berkuasa 21 tahun Donggongku, tapi hari ini nyaris tewas di tangan anak sendiri. Bicaralah. Siapa yang ingin merebut tahta ini? Tunggu. Li Kang. Kaisar Xuan dari dinasti Yu termasyur. Kaisar Xuan Li Kang menaklukkan selatan, mendirikan dinasti Yu. Kaisar yang begitu hebat dan berwibawa. Di masa tua tertipu Pangeran Jing. Memakan pil alkimia. Memecat putra mahkota. Akhirnya tewas di istana Taiji. Setelah wafat, dinasti Yu hanya bertahan 10 tahun. Sungguh disayangkan. Andai aku bisa ubah nasib ini. Tidak mungkin. Aku benar-benar di dinasti Yu? Jadi cucu Kaisar Xuan? Tidak ada yang berbicara. Tapi ku dengar suara anak kecil. Apa penyakitku sudah parah begini? Ayahanda, bukan perbuatan hamba. Izinkan hamba selidiki pelakunya. Mohon restu ayahanda. Ayahanda, walau acara ini diatur kakak, hamba percaya keluhuran hatinya. Racun ini pasti bukan ulah putra mahkota. Kakanda kedua, kau terlalu baik hati, hingga mudah ditipu. Ayahanda, akara ini diuris kakek Suang. Makanan dan minuman darinya, hanya dia yang bisa meracuni. Mohon ayahanda bijaksana. Hampir saja aku diracuni. 3 putraku, tidak ada yang peduli kondisiku. Tak satu pun tulus memperhatikan. Hanya saling tuduh. Kenapa tak ada yang peduli kakek kaisar? Yang membuat marah bukan rencana kudeta. Orang luar ingin membunuh itu biasa. Tapi anak sendiri pun tega berkhianat. Pasti hatinya terluka. Suara yang kudengar. Ternyata pikiran cucu putra mahkota. Li Niannian. Kemarila. Mendekatlah padaku. Ayahanda, Nian-Nian masih kecil, belum mengerti apa-apa. Jika ada kesalahan, itu kesalahan didikan hamba. Hukum hamba saja. Mohon ampunan ayahanda. Ampuni Nian-Nian. Jangan takut, Ibu. Semuanya akan baik-baik saja. Kaisar Xian Litsang, pahlawan yang mempersatukan negeri, mengakhiri masa perang saudara. Sosok agung seperti beliau, tak mungkin menghukum orang tak bersalah. Di mata mereka. Hamba ini memang penguasa tak terduga. Tiran kejam yang tak peduli benar salah. Akhirnya yang mengerti dan mempercayai hamba. Ternyata hanya gadis kecil yang baru beberapa kali bertemu ini. Kakek Kaisar, setiap kali Nian-Nian sedih, aku selalu makan permen. Kakek baru mengalami hal menakutkan. Pastinya hati kakek sedang sedih. Makanlah permen manis ini, hari tidak akan sesak lagi. Kurang ajar, Paduka adalah pemilik tahta surgawi. Tetap tenang meski gunung runtuh di depan. Tindakan hina darimu mengganggu ketenangan sang raja. Berani menebak pikiran suci di usia belia. Ini jelas niat jahat terselubung. Penggawa, bawa gadis tak tahu diri ini. Pergi dari sini. Hamba pun 3 pangeran dewasa. Tapi kalah pengertian dari seorang anak kecil. Ayah tinangkan amarah. Niat berbakti anak tulus adanya, bisa dibuktikan matahari bulan. Kakek Kaisar, jangan marah lagi. Marah tidak baik untuk tubuh, bisa pusing-pusing dan susah tidur. Kalau kakek sakit, Nian-Nian dan ayah akan sangat sedih. Ayah Nu. Khawatir pada hamba? Tentu saja.
Ayah sering cerita tentang kakek kaisar. Katanya kakek bukan hanya redakan pemberontakan, tapi juga membuat rakyat makmur. Pahlawan terhebat di dunia. Kami paling menyayangi kakek kaisar. Rupanya di hati ayahmu. Hamba seperti ini? Gadis kecil ini, pintar merayu. Sekarang hamba tanya, tentang racun hari ini. Menurutmu siapa pelakunya? Ayah, Nian-Nian masih anak-anak. Hamba tidak bertanya padamu. Nian-Nian. Jawablah. Kakek kaisar. Nian-Nian berani jamin dengan nyawa. Ini pasti bukan perbuatan ayah. Mengapa kau berkata begitu? Ayah orang paling jujur di dunia. Di mata dan hatinya, hanya ada kakek dan rakyat jelas. Ini lebih berharga dari nyawanya. Putra mahkota takkan lakukan bagai sejarah mengkata. Justru karena terlalu jujur, dia diasingkan, mati di tanah asing. Setelah putra mahkota wafat, dinasti Dayu pun runtuh dalam puluhan tahun. Kalau kakek tahu ini semua, hati kakek pasti hancur. Apa? Paduka tenangkan diri. ayah jangan marah. Aku terlalu blak-blakan, membuat kakek marah. Tapi kakek jangan sedih, tahun ini memang penuh masalah. Beberapa hari lagi, bantuan ke Hangzhou akan dirampok, memicu pemberontakan Yizhou. Inilah awal keruntuhan dinasti Dayu. Peperangan ini menjadi titik balik nasib dinasti kita. Pengiriman logistik ke Hangzhou. Putra mahkota saja tidak tahu. Nian-Nian mana Dayu. Apakah dia benar-benar punya kemampuan meramal? Yang Mulia harap tenang. Dia hanya ingin melindungi putra mahkota. Mungkin terlalu panik membela ayahnya, jadi bicara tanpa pikir panjang. Ucapannya memang mengejutkan. Anak kecil bicara tanpa beban. Mohon pertimbangkan ketulusannya. Berikan hukuman ringan. Siapa bilang aku marah? Sifat putra mahkota. Aku sangat paham. Meski masih kecil. Dia lebih bijaksana dari kalian. Putra mahkota. Kasus percobaan pembunuhan. Kuserahkan penyelidikannya pada siapakah orangnya yang ingin membunuh aku? Hamba takkan mengesahkan ayahanda. Akan kukerahkan seluruh upaya untuk mengungkap kebenaran. Di usiamu yang masih belia, berani bicara terus terang. Keberanianmu langka dimiliki. Zengong. Hamba siap perintah. Bawakan giok mutiara dari Huzhou. Ajakan pada Nian-Nian. Sayap. Dulu kupikir anak-anak merepotkan. Tapi melihat Nian-Nian hari ini, ucapannya justru menghibur. Pesta Duanwu 5 hari lagi. Putra mahkota dan permaisuri, bawa Nian-Nian ikut serta. Terima kasih ayahanda. Junju. Paduka satu-satunya cucu yang belum mendapat gelar, tapi diundang ke pesta Duanwu. Ini kehormatan luar biasa, yang pertama sepanjang sejarah. Terima kasih kakek kaisar. Segera kirim pesan kilat ke Jenderal Liu. Tambah pasukan elit pengawal logistik. Sayap. Rahasiakan pengawasan di... Yang Mulia. Ada hal lain? Yang Mulia. Nian-Nian masih kanak-kanak, apalagi seorang putri. Protokol istana begitu rumit. Bila sampai terjadi kesalahan kecil, bukankah akan mengecewakan kasih sayang Yang Mulia? Justru dua pangeran dari Istana Jing dan Istana Rui selalu patuh dan berbakti, mengapa tidak? Yang Mulia, Hembawan Sang, mohon pengampunan Yang Mulia. Permaisuri bicara sembarangan. Gaji ditaonsita. Baik. Persiapkan tandu ke Balai Taiji. Hormat bagi ayahanda. Nian-Nian. Meski ada yang dapat perhatian istimewa, sombong sesaat pun percuma, kemurahan hati raja selalu berubah sikap. Bocah kecil. Perayaan Duanwu penuh aturan ketat, jangan sampai gentar nanti, lalu pulang menangis. Permaisuri sedang bercanda. Dulu permaisuri utama mengatur. Semua selalu berjalan lancar. Kini saat permaisuri memimpin, tiba-tiba jadi mengerikan. Sampai membuat anak ketakutan. Bila permaisuri tak sanggup, laporkan saja pada ayahanda. Serahkan kembali kuasa istana. Memalukan di istana itu kecil. Yang merusak martabat kerajaan. Baru benar-benar bahaya. Kau. Urusan Nian-Nian tak perlu permaisuri ikut campur. Bagaimanapun juga.
Dialah satu-satunya cucu yang diizinkan hadir. Kehormatan ini bukan urusan orang lain. Baiklah. Kan kulihat nanti. Saat perayaan Duanu tiba, masihkah kalian lancang bicara? Nakal sekali kau, ibu sampai ketakutan. Inikah rasanya dilindungi orang tua? Kakekmu seorang raja. Bukankah kau tahu bila kau salah bicara, ayah ibu tak bisa menolongmu? Mengapa nekat mendekat? Nian. Ayah mengerti. Kau khawatir ayah dimarahi. Sampai bela ayah di depan kaisar. Tapi kaisar adalah penguasa. Bahkan ayah pun harus sangat berhati-hati. Sekali saja salah langkah. Bencana besar akan datang. Kau bermata ayah. Ayah ibu pasti lindungi kau. Kedepan apapun terjadi, jangan nekat seperti ini lagi. Mengerti? Catatan sejarah. Tahun ke-21 Yuan Feng di Duanu, putra mahkota memprotes. Hentikan kaisar minum pil, membuat kaisar murka. Dit isi ilkan dandai singkan. Sebelum sampai tempat penggasingan, putra mahkota wafat. Permaisuri pun ikut bunuh diri. Nian, kau dangga? Jangan lagi membuat ayah ibu khawatir. Ayah, ibu. Nian juga akan melindungi kalian. Nian sudah besar. Kakek kaisar, ayah, ibu. Mereka bukan sekedar tulisan dinjen di buku sejarah. Melainkan manusia yang hidup dan berperasaan. Mereka keluarga terdekatku. Karena aku sudah sampai di sini, harus mengubah alur sejarah ini. Mengubah takdir mereka. Yang mulia. Laporan darurat dari Gubernur Hangzhou. Konve pengiriman beras sampai di Gunung Changlong. Diserang perampok seperti prediksi. Syukurlah yang mulia bijaksana. Jenderal Liu dikirim dengan 3.000 pasukan elit. Tak hanya membersihkan perampok, tapi juga 100.000 gantang beras. Tiba di Hangzhou dalam 3 hari. Rakyat Hangzhou bersyukur, memuji kemurahan yang mulia. Bagus. Yang penting beras sudah sampai. Peristiwa perampokan Konve ternyata seperti prediksi Nian. Dia bisa meramal nasib baik buruk. Ini pasti berkah langit untuk Dayu. Zhenggong. Hamba siap. Segera siapkan dekret. Angkat Li Nian jadi putri kerajaan. Besok di pesta 2, umumkan di hadapan semua. Dalit. Nian, cantik tidak? Yang mulia. Paduka, obat tetap ada racun. Pil ini sebaiknya dikurangi. Aku sudah mengerti. Tak perlu kau ikut campur. Tapi, Jika masih banyak bicara, jangan datang ke pesta hari ini. Kakek kaisar, nenek ratu. Nenek coba ini. baik. Anak baik, makin tinggi, mirip ayahmu waktu kecil. Tasbih ini hadiah langka dari Fen Tian. Bisa menenangkan pikiran. Hari ini kuberikan untukmu. Ini kerada dalam sejarah. Ratu Jing'an yang setia? Kesetiaan tanpa syarat. Buku sejarah mengatakan, setelah Dayu jatuh, semua kabur menyelamatkan diri. Dia malah memilih melindungi jasad Kaisar Xuan, membawa segel kerajaan dan jasad Kaisar, membakar diri dalam kobaran api, menjaga martabat terakhir Kaisar. Tak kusangka ratu yang pendiam. Begitu setia pada. Paduka, tolong dengarkan nasihatku. Pil itu hanya solusi sementara. Jika Paduka tak nyaman, malam ini akan kubuat seplokuat. Untuk Paduka. Bodoh. Selalu bicara yang tak disukai. Tak heran sampai kehilangan kasih. Permaisuri. Khasiat pil panjang umur ini, mana bisa disamakan dengan benda biasa? Baiklah. Aku sudah lama tak mencicipi sup buatan tanganmu sendiri. Jujur saja aku mulai merindukannya. Nenek permaisuri, aku juga mau minum. Baik, nanti buatkan si kucing lapar 1 porsi.
Setelah urusan hari ini, putra mahkota pasti akan dipecat. Vegetarian jatuh. Permaisuri dan si gadis kecil tak tahu diri itu, sehabis pandai merayu pun tak akan berguna. Ayahanda. Hamba mencari selama setengah tahun, 3 kali mengunjungi kuil Bayun. Dengan jamur Lingzi berumur 100 tahun, sausurea gunung salju dan rempah langka lainnya. Akhirnya berhasil membujuk pendeta Xuan Miao membuat pil. Pil ini bernama pil panjang umur. Bisa memperpanjang usia, menyembuhkan penyakit dan menguatkan badan. Hamba persembahkan khusus untuk Ayahanda. Semoga yang mulia selalu sehat dan berumur panjang. Benarkah bisa memperpanjang usia? Sungguh benar adanya. Pendeta Shen Miao Sekereng telah berusia 178 tahun, tapi rambut putih dengan wajah muda, badannya masih kuat. Ini bukti khasiat pil ini. Baik. Bawakan pil itu ke sini. Baik. Paduka. Yang mulia belum tahu, Pangeran Rui demi mencari pil ini, sudah berbulan tak mengunjungi harem untuk memberi salam. Pengabdiannya yang begitu tulus, malah membuat hamba jadi cemburu. Pangeran Rui memang kau asuh sendiri. Bakti itu hasil didikanmu. Zenggong. Hatter. Sampaikan titah. Berikan permaisuri segantang mutiara Nanhai. 10 gulung brokat awan. Hadiahkan Pangeran Rui 1000 keping emas. Terima kasih Ayahanda. Ini pil panjang umur yang membunuh kakek kaisar. Catatan sejarah menyebut, pil ini mengandung candu, bikin kecanduan. Kakek kaisar di masa tua tergila-gila ini. Awalnya linglung, emosinya tak stabil, lalu organ dalamnya membusuk, sakit tak tertahankan, tewas menggelepar di aula Taiji. Aku tak bisa hanya melihat sejarah terulang. Pangeran Rui sudah mempersembahkan pilnya. Apa yang harus kulakukan untuk hentikan kakek? Mencegah tanpa perencanaan malah berakibat buruk. Aku tak boleh terburu nafsu, harus bertindak perlahan. Perlahan meyakinkan kakek kaisar. Ayah, kemarin kita sudah berdiskusi. Hadapi masalah dengan berpikir matang, harus tenang. Ayahanda, ramuan ini sama sekali tak boleh diminum. Adik ketiga, kau pasti tahu, ramuan ini bahaya untuk manusia. Tak hanya tak mencegah Ayahanda, malah semakin sering beri ramuan. Ayahanda Bejita Telatai. Kebanyakan ramuan memang berbahaya. Tapi ramuan panjang umur hamba sangat bermanfaat. Hamba tak berani main-main. Sebelum menghadiahkan ramuan, kakak kedua mencoba sendiri. Pastikan tak ada masalah. Baru berani beri Ayahanda. Ayahanda mohon bijaksana, ramuan adik ketiga berbahaya. Hamba rela mati di aula hari ini, daripada Ayahanda tertipu. Kakak tertua, kau tak mencari kebenaran. Langsung tuduh dan engkau nyawa. Tak peduli ikatan saudara. Apakah kau ingin aku dituduh membunuh kaisar dan ayah, mau menghancurkan hidupku? Adik ketiga jangan panik. Di pesta istana sebelumnya, Ayahanda hampir diracuni. Kakak pasti terlalu khawatir, hingga menuduhmu sembarangan. Terlalu khawatir. Dialah pelaku terakhir kali. Coba timpakan kesalahan padaku. Ayahanda, kakak di sini berkata kacau untuk fitnah aku, agar ayah tak minum ramuan. Dia ingin Ayahanda cepat wafat, agar bisa naik tahta. Ayahanda, Setiap kata hamba tulus. Ramuan ini jangan diminum. Hamba rela disebut durhaka. Asal ayah tak makan ini lagi. Perkataan hamba hari ini. Jika ada niat merebut tahta, hamba rela dihukum mati, tubuh hancur lebur. Sepertinya harus aku turun tangan. Kakek kaisar, ayah hanya terlalu khawatir. Dia selalu menghormati kakek, mana mungkin tak ingin kakek panjang umur? Kakek adalah kaisar sejati, tubuh berharga 1000 emas. Ramuan ini sehebat apapun, tetaplah benda duniawi. Film Tentamanger. Lebih baik kita minta tabib istana. Periksa dulu sebelum diminum. Ini jamin kesehatan kakek, dan hargai niat baik paman ketiga. Kakek kaisar,
Cepat setuju untuk diperiksa. Ramuan ini beracun. Kebanyakan bisa tewas. Peristiwa perampokan logistik sudah terbukti benar. Kalau ramuan beracun ini, jangan-jangan juga benar? Keponakan Nian-Nian. Usiamu masih muda, tak paham keajaiban ini. Daois Xuan Miao tetap dianggap setengah dewa. Ramuan panjang umur buatannya pasti menjadi harta karun para dewa. Mana mungkin barang duniawi sepertimu? Jangan ganggu kesempatan kaisar dengan pendapat kekanak-kanakan. Apa Daois Xuan Miao? Itu cuma penipu tua. Buku sejarah mencatat, karena racikan obatnya membunuh Kaisar Yushuan yang termasyhur. Setengah dewa? Apakah lebih hebat dari kakek kaisar, putra langit sejati ini? Daois tentu tak sebanding ayahanda. Kalau dia tak lebih hebat, obat buatannya mungkin tak cocok untuk kakek. Harus diperiksa. Paman setuju kan? Dasar keponakan. Putra ketiga, berani berdebat dengan cucu di hadapanku? Tak tahu tata krama. Gajimu d'Hipoton Sébulan. Untuk Nian-Nian. Zenggan. Ayahanda, tenangkan amarahmu. Nian-Nian masih kecil, dimanja sejak bayi. Dia suka bicara tanpa filter. Tapi tak bermaksud menyinggung. Mohon ampunan ayahanda. Dia baru 7 tahun. Masih polos dan Maafkanlah kali ini. Benar Baginda. Nian-Nian tulus. Khawatir pada kaisar. Hanya karena ragu pada Daois. Mohon pengampunanmu. Jangan marahi anak castle. Nyonya Permaisuri, pendapatmu tak tepat. Apakah muda boleh menghina kaisar? Tapi herannya, Nian-Nian masih kecil. Kok berani ragukan Daois? Jangan-jangan dia diajari orang? Maafkan ucapanku. Nyonya Kaisar selir benar. Ayahanda, kakak sulung sering meragukan ramuan panjang umurmu. Kini pakai mulut anak untuk hina. Tingkah mereka sudah direncanakan. Ayah anak kompak. Halangi ayah minum obat agar panjang umur. Ayahanda, jangan lembek lagi. Hukum mereka sebagai pelajaran. Siapa bilang aku akan menghukum mereka? Ayahanda. Zenggan. Bakakan de Cri. Atas mandat langit, Kaisar memproklamirkan Li Nian-Nian putri mahkota, dianugerahi kebijaksanaan, membawa berkah negara, pertanda baik bagi Dayu. Dikukuhkan sebagai putri Lengzhou Yousheng. Semoga bawa berkah untuk selamanya. Demikian titah. Tak mungkin. Selir mulia. Kau berkeberatan? Dengku makam APA hamba ini? Hanya saja, putri mahkota biasanya hanya jadi junsu. Nian-Nian masih kecil. Tak ada prestasi atau kemampuan khusus menjadikannya putri. Bisa memicu protes. Merusak reputasimu. Mohon yang mulia pertimbangkan kembali. Benar, aku baru hendak membicarakan hal ini beberapa hari lalu. Aku mendapat petunjuk dewa dalam mimpi. Kata mereka Nian-Nian ditakdirkan beruntung karena dia lahir di keluarga kerajaan. Para dewa sengaja memberitahu Convoi Berakeongzu. akan dirampok perampok gunung. Mereka memperingatkan untuk waspada. Ramalan itu terbukti benar. Jika bukan Nian-Nian, 100,000 karung beras bantuan sudah lenyap. Bukankah ini jasa besar? Jaza Melindungi Negara dan Rakia. Cukupkah dengan gelar putri? Justru aku merasa ini kurang adil. Apa ini keajaiban untukku? Lebih baik begini. Dengan kepercayaan kaisar, aku bisa menjaganya lebih baik. Dia selalu memikirkan kesehatanku. Segera terima titah kerajaan. Terima kasih kakek kaisar. Semuanya boleh bangun. Terima kasih ayahanda. Ayahanda, meski dia putri, Tidak Bowl Sembarangan, Memfitna Pil Susi Hazel Jerry Payaku. Siapa yang memfitnah? Ayah dan aku hanya ingin makanan kakek kaisar harus diperiksa ketat. Masa kita percaya begitu saja pada klaim sembarang orang? Lagi pula, sekarang aku punya berkah dewa. Jika gua katakan harus diperiksa, ya harus. Kalau tidak, bukan penghinaan pada para dewa? Kau lancang sekali. Nian-Nian, ucapmu ini bukan sembarang orang. Pil ini dari Master Xuan Miao dan Pangeran Rui. Kenapa Selir dan Paman terus menghalangi? Apa pil ini memang bermasalah, hingga merasa bersalah? Cukup, gadis usil. Aku tak takut diusut. Periksa saja sesukamu. Baik, aku takkan menolak. Kasim Zheng.
Tikus ini, semua organ dalamnya sudah membusuk, sudah tak bernyawa. Ampun Yang Mulia. Bagaimana mungkin begini? Kakak kedua. Pongeron Rui, kau benar-benar nekat. Ayahanda, Ananda tak bersalah. Bodohnya kau. Cepat minta maaf pada ayahanda, entah apa. Xuan Yaozhen Renaidu memberimu ilmu sihir apa? Sampai berani lakukan hal bodoh. Yang Mulia mohon adil. Pasti ada penjahat menipunya, sesaat berpikiran sesat. Hingga berbuat kesalahan besar, Paduka. Pil ini jelas-jelas. Buktinya jelas seperti siang hari. Sampai kapan kau tetap membangkang? Yang Mulia, hamba dan Pangeran Jing tak becus mendidik. Mohon pertimbangkan. Kesishan Pangeran Rui. Maafkan dia kali ini. Paman ketiga sebenarnya ahli pertanian. Bakatnya luar biasa. Bahkan di pertaniannya sudah ada jerami tahan kekeringan. Bisa menyelamatkan negara dan rakyat. Membuat pencapaian besar. Tapi kini terjerat. Persaingan licik ini dituduh memberikan pil racun. Menyedihkan sekaligus memuakkan. Sial sekali. Benar. Kenapa nasibku sial begini? Tunggu, Li Nian tak membuka mulut. Kenapa ku dengar suaranya? Jangan-jangan, ini suara hati. Dia pikir aku berbakat, dan menyesali nasibku. Paman ketiga dalam sejarah, sampai mati pun tak tahu. Ia dijadikan kambing hitam oleh paman kedua. Dihancurkan saudara terpercaya. Betapa menyakitkannya. Apa? Kambing hitam? Lubang API? Kenapa dia bilang kakak kedua jahat? Lao San, cepat mengalah. Ayahanda sedang marah. Tunggu sampai reda. Baru jelaskan pelan-pelan. Dengarkan aku. Ayahanda. Kakek Kaisar. Jika benar, paman ketiga hendak membunuh Kaisar. Masa bodoh sampai meracuni pilnya sendiri, walau pil ini memang bermasalah. Tapi selama perjalanan, banyak yang bisa menipu. Mungkin, paman ketiga hanya dikorbankan. Mari selidiki dulu baru vonis. Bahkan kakak kedua dan selir suruh aku mengaku. Dia malah berani membelaku di hadapan Kaisar. Nian bicara benar. Pangeran Rui dikarantina di kediaman. Kasus ini diserahkan pada Ayahanda. Anak selalu dekat dengan adik ketiga. Anak tak percaya. Adik ketiga berbuat makar. Mohon serahkan kasus ini pada anak. Untuk keadilan adik ketiga. Kakak kedua. Tadi saat situasi tegang, kenapa tak membela? Kaisar tak menuntut sementara. Baru muncul dengan sikap persaudaraan. Tahu sekali pilih waktu. Copaline de Ka Dongon Laosan. Sebaiknya jauhi kasus ini. Kasus ini diserahkan pada putra mahkota. Harus terungkap tuntas. Anak patuh. Pasti tak akan mengecewakan kepercayaan ayahanda. Nyon. Peristiwa hari ini, jika bukan karena keteguhan putra mahkota dan akibatnya akan sangat buruk. Katakanlah. Apa Yong Kuan Jankan? Selama kakek Kaisar memilikinya, semua akan kuberikan. Kakek Kaisar. Nian tidak menginginkan apapun. Keinginan terbesar Nian adalah melihat kakek sembuh total. Bisa selalu menemani kakek. Ini hal paling membahagiakan dan penting bagi Nian. Kakek mungkin terkena tuberkulosis. Ini bisa diobati. Cukup kumpulkan bahan untuk ekstrak alisin. Anak kecil yang manis bicaranya. Kalau begitu, tinggallah di istana mulai sekarang. Entah sampai kapan tubuhku bisa bertahan. Adik ketiga. Wajahmu pucat sekali. Apakah kau marah padaku dan episelir? Karena kami tak membelamu tadi. Tidak mungkin. Erik. Di mulut bilang tidak, tapi pasti sakit hati. Dewa Xuan Miao, dan pilnya kuberikan padamu. Kini malah membuatmu menanggung dosa. Kakak juga sedih. Melihatmu perlu tadi. Hampir saja ku bergegas menolongmu. Kalau begitu kakak, mengapa kau? Karena putra mahkota ingin melihat kita kacau. Coba pikir, jika aku dan ibu selir ikut terseret, siapa lagi yang akan membantu kita? Dewa Xuan Miao sangat bijaksana. Mana mungkin meracuni ayahanda? Benar. Coba pikirlah. Jika kau dihukum hari ini, aku kehilangan sekutu. Siapa yang diuntungkan? Pasti kakek Sulang. Jika kakek Sulang, kenapa Nian membelak? Dia masih kecil, tentu tak tahu skenario sebenarnya. Aku dan ibu selir berencana menyelidiki kebenarannya. Sayangnya pengaruhku kecil.
Ayahanda menyerahkan kasus ke putra mahkota, adik ketiga, sebagai kakakmu, malah membuatmu menderita. Ini salah kakak. Kakak, ani jelas rencana kakak Sulang. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Nian bermaksud baik. Tapi masih terlalu muda pahami situasi. Mungkin dia ditipu kakak sulung. Kakak selalu tulus padaku. Hampir saja aku termakan omong kosong. Sanggup bodoh. Tenanglah adik. Aku akan mencari kebenaran, dan membersihkan namamu. Mengenai Ayahanda. Aku baru dapat batu bertuah. Serahkanlah nanti padanya. Bilang ditemukan di perkebunan. Ayahanda sedang khawatir akan kekeringan di Yunzhou. Melihat benda bertuah ini, pasti akan sangat senang. Nanti. Kau akan kembali dihormati. Baik, aku ikuti saranmu. Akan kuberikan segera. Ayo pergi. Yang Mulia. Yang Mulia, hamba akan segera memanggil tabib istana. Tidak usah. Kondisi tubuhku sendiri aku yang tak. Bawa semua dokumen pemerintahan itu ke sini. Yang Mulia, Paduka sudah bekerja 6 jam non-stop. Cepatlah pergi. Ani. Baik. Menurut penuturan Nian sebelumnya, setelah Pangeran Jing naik tahta, dinasti Dayu punah dalam 10 tahun. Kini tanpa ramuan kehidupan. Tubuhku sudah seperti lampu minyak habis. Satu-satunya cara adalah bekerja lebih keras, agar putra mahkota bisa naik tahta dengan aman. Baru dinasti Dayu bisa bertahan. Kakek Kaisar. Kakek Kaisar. Nian. Nian datang memberi salam. Kenapa datang di jam seperti ini? Kakek Kaisar. Nenek Permaisuri Denga. Paduka terlalu sibuk sampai tak sempat makan. Sengaja memasak bubur ikan, menyuruhku mengantarkannya. Kemarila. Kakek Kaisar. Apapun yang terjadi harus makan dulu. Kesehatan itu yang utama. Seperti angka dalam pembukuan ini, jika angka 1 di depan hilang, berapapun 0 di belakang jadi tak berarti. Tubuh paduka ini adalah angka 1 terpenting bagi negara. Dari mana kau belajar bicara seperti ini? Tapi kukup mazukakal. Kelaparan di Hangzhou baru teratasi. Gubernur Yunzhou kembali melap. Beberapa bulan terakhir, curah hujan di Yunzhou sedikit. Panen tahun ini diprediksi turun drastis. Bagaimana mungkin aku bisa makan? Bertahun-tahun aku sembahyang di altar langit. Perintakan Pambambunan kuil di Selurunegeri. Persembahan tak pernah putus. Tapi negara ini masih terus dilanda bencana. Bajak baru tertumpas, kekeringan datang. Tubuhku semakin hari makin lemah. Apakah semua yang kulakukan selama ini salah semuanya? Raja You percaya ramalan kura-kura. Raja Yu terobsesi pertanda baik. Tapi akhirnya berakhir dengan kehancuran negara. Yang disebut takdir dan pertanda baik. Hanya trik penipuan belaka. Kakek Kaisar. Jangan terlalu menyalahkan diri. Menurut pandanganku, mengandalkan dupa dan doa justru strategi terburuk. Pasukan kuat bisa basmi perampok. Pejabat kompeten bisa atasi bencana. Asal mau bekerja keras. Tak perlu takut melawan takdir. Semua tergantung usaha manusia. Manusia bisa mengalahkan langit. Aku terlalu picik. Malah meniru raja-raja gagal bertanya dewa. Tak sadar naik turunnya negara. Bergantung pada kerja nyata manusia. Bukan takdir langit. Nian. Kau membuka mata. Yang Mulia, Pangeran Rui datang memberi salam. Ayahanda. Hamba menemukan batu unik di perkebunan. Di atasnya terukir alami 2 karakter, Yuan. Kabarnya daerah Yunzhou kekeringan belakangan. Dengan benda keramat ini pasti bisa mendatangkan hujan. Hamba tak berani menunda. Segera mempersembahkan pada Ayahanda. Paman 3. Kaisar sekarang tak ingin lihat ini. Pertanda baik palsu. Pasti Anda akan dimarahi lagi. Dia masih kalah paham Kaisar dari kakak kedua. Ayahanda lihatlah.
Kuperintahkan kau untuk tahan diri di kediamanmu dan merenungi kesalahan. C'est Arian coagna ma main dans Gambin d'attaque Bergunaini. Ini adalah pertanda baik. Batu sepele ini pantas disebut pertanda baik? Stabilitas negara ini dipertahankan dengan nyawa prajurit perbatasan. Kesejahteraan rakyat. Asil Kerja Kera Pejaba Daerah. Jika kekaisaran Dayu kami harus dibuktikan dengan batu, lalu untuk apa ku pekerjakan seluruh pejabat istana? Lebih baik mereka semua ke kebunmu untuk menggali batu. Jika kau datang lagi karena urusan sepele ini, segera pulang dan renungi kesalahan. Jika Kutau. Kau masih melakukan hal tak berguna. Kau takkan pernah boleh keluar dari kediamanmu. Ayah, hamba bukan bermaksud begitu. Bodoh sekali. Sekarang juga katakan pada kaisar, kau sudah temukan benih padi tahan kekeringan. Ayah, hamba datang hari ini untuk mempersembahkan sesuatu yang lain. Apa? Bicaralah. Beberapa waktu lalu hamba mempelajari 20 bab kitab Shenong, berhasil mengembangkan varietas padi baru. Hasil panen biasa sekitar 3,5 si per MU. Tapi padi tahan kering hamba, walau hanya 3 si. Tapi meski 100 hari tak hujan, masih hasilkan 2 si. Bagaimana pendapat ayah? Kedengarannya cukup baik. Bua la pour en tertuli, un tuc. Akan kukirim Kementerian Keuangan ke kebun. Jika benar seperti katamu, kau telah berkontribusi untuk Dayu. Kedepannya rakyat Yunzu takkan menderita kekeringan lagi. Akhirnya kau bisa melakukan hal berguna. Senang bisa membantu ayah. Kenapa tertawa bodoh begitu? Cepat manfaatkan kesempatan ini untuk perhatian pada kaisar. Jalen Hibangenbeek. Ayah sangat sibuk. Hamba bisa meringankan beban ayah. Suatu kehormatan. Ayah, mohon jaga kesehatan. Jangan terlalu bekerja keras. Kau punya bakat. Fokuslah mempelajarinya. Asil quand ses yeux tu yang nyata. Nanti aku bisa memberimu tanggung jawab. Cuaca semakin panas. Perhatikan pakaianmu di pagi dan malam. Jangan sampai kena panas. Aku ingat. Duluc et sil kotak ta empana. Ayah baru saja memperhatikan hamba. Ayah tak perlu khawatir. Hamba akan bekerja keras. Sekarang hamba pulang bertani. Hormat pada Pangeran Rui. Kasim Zhang, kau dengar? Hamba tua ini mendengar. Ayah baru saja memujiku, memuji-mujimu. Pangeran Rui, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kakek kaisar, paman ketiga bukan orang jahat. Hanya sedikit bodoh. Jika bisa dibimbing ke jalan benar, untuk negara dan rakyat, kakek tak perlu terlalu khawatir. Nian bicara bagus. Anak baik. Kakak kedua. Adik ketiga. Kau datang mempersembahkan harta untuk ayah? Sudah selesai. Kakak tak tahu. Ayahanda tadi memperingatkanku soal kedinginan. Harus jaga kesehatan. Baguslah, batu keberuntungan itu bisa membantumu. Usahaku tidak sia-sia. Batu hadiahmu tidak disukai ayahanda. Justru benih padi tahan kekeringanku sangat disukai ayahanda. Bahkan wakil menteri keuangan diutus memeriksa perkebunanku. Kakak punya putri. Gadis seusia itu. Paisanya suka APA? Gadis Kessel. Adik tiga. Kenapa tanya ini mendadak? Ini tentang Nian. Hari ini dia membantu di hadapan ayahanda. Tanpa dirinya, aku takkan terpikir memberi benih padi. Ingin kuberi hadiah istimewa, sebagai terima kasih. Jangan berpikiran macam-macam ya. Nian tetap Nian. Kakek Sulang tetap kakek Sulang. Ikatan kita sebagai saudara kuat. Antara kakek dengan kakek Sulang. Aku selalu di pihak. Apa yang kakak bicarakan? Masakan kakak orang yang curiga? Gadis Kessel. Payasa suka perhiasan atau benda antik. Coba cari di gedung harta karun. Pasti ada yang cocok. Terima kasih banyak. Kak, aku permisi dulu. Pergi. Li Nian ini sudah mengambil hati ayahanda. Kini merayu adik tiga. Jangan-jangan ini skema putra mahkota. Gunakan gadis ini untuk pengaruhi orang. Jangan-jangan adik tiga sudah. Alicin butuh bawang putih. Kenapa dinasti ini tak punya bawang putih? Nian. Lihat hadiah APA yang paman bawa. Mesak. Mutiara Malam Laut Timur.
Jayak Hetian Rui. Kawan es bermotif ungu. Dan ini, Terapong Kakalioli. Kubeli dengan harga mahal dari gedung harta. Barang langka satu-satunya di ibu kota. Bagaimana? Sakatidak? Terima kasih, Paman. Tidak sesuai selera? Pergi sana. Nyen. Katakan saja apa yang kau mau. Permata langka apapun juga. Paman akan carikan. Aku mau bawang putih. Bawang putih? Bumbu masak biasa. Tapi tak ada di sini. Hanya ada di Asia Tengah. Oh, makanan tak sesuai selera? Itu mudah. Akan kukirim kafilah ke Asia Tengah untuk mengumpulkan bawang putih itu. Kubuatkan perkebunan khusus. Untuk minanam bahan makanan Asia Tengah. Kau bisa makan apapun yang diinginkan, sebanyak apapun tersedia. Nyen. Buku-buku sudah siap, kita bisa berangkat. Adik 3. Buku-buku ini dari Paviliun Wenyuan. Ya, kami hendak mengantarkan Nian ke tempatmu. Jangan bermain sandiwara, selama ini kau selalu jegal kami. Menghalangi kami sudah biasa, tapi sekarang, ayahanda akhirnya percayakan tugasku. Kau malam menggosongkan Paviliun Wenyuan. Andai tak kudatangi hari ini, kau pasti sembunyikan semua buku ini. Keterlaluan kau. Paman 3. Jangan asal tuduh. Ayah menyiapkan buku-buku ini untuk diberikan padamu. Apa? Di sini bukan cuma ada buku dari Paviliun Wenyuan, ada juga koleksi langka ayahku yang dihargai. Dia cuma ingin menolong dengan tulus. Malah kau tuduh begini. Mirip anjing gigit Elfe Dongbi. Tak tahu naik bekereng. Adik 3. Jangan dipikirkan. Kakak tadi tidak dangga apa. Ini agak memalukan. Kitab Shenong 20 bab sudah kubaca berkali-kali, tapi tak kudapat pencerahan. Adik bisa menyimpulkan cara budidaya padi tahan kekeringan dari sini. Sungguh mengagumkan. Tentu, orang biasa tak bisa menyaingiku. Dengan bibit padi tahan kekeringan ini, masalah kekeringan di Yunzhou akan teratasi. Atas nama puluhan ribu warga Yunzhou, kakak ucapkan terima kasih. Koleksi kitab pertanian di Istana Timur ini tak banyak. Ada Kimin Yaoshu, Zaoren Benye, dan Simin Yueling, dengan catatan dinasti sebelumnya. Yang spesial adalah, ini salinan rusak Fan Sheng Zhishu. Sudah lama hilang. Kukari dengen Susapaya. Sekarang semua kuserahkan padamu. Semoga membantumu. Makasih. Maaf. Paman ketiga, buku sisanya tidak diambil? Jangan mengolok paman ketiga. Meski dia agak temperamental, tapi hatinya baik. Siapkan semua buku ini. Untuk Pangeran Rui. Baik. Kau bilang apa? Putra mahkota mengirim kitab pertanian ke Pangeran Rui. Benar? Hamba melihat langsung. Pangeran Rui dan Putra Mahkota nyaris bersamaan mengunjungi Putri You Seng. Tak lama kemudian, pengawal Istana Timur bawa puluhan beti ke kediaman Pangeran Rui. Dan dideramis semua. Waktu jamuan istana kemarin, Li Nian membelanya. Ini, siasat Putra Mahkota merebut hati Pangeran ketiga. Aku terkekau oleh mereka. Heran Pangeran ketiga tiba-tiba memersembahkan bibit padi anti kekeringan. Rupanya untuk membantu Putra Mahkota mencari muka di hadapan ayahanda. Perhitungan yang sangat licik. Nyen. Kafilah sudah siap semuanya. Besok kita berangkat. Barang yang kau perlukan sudah disediakan. Coba periksa apa masih ada yang kurang. Akan segera kutambahkan. Serbuk merah, botol kaca, arak murah. Paman ketiga. Dulu hanya bicara sembarangan, tapi kau benar-benar memerhatikannya. Kau terlalu baik padaku. Kata orang anak perempuan itu perhatian. Nyen. Kau terlalu disukai orang. Masih ada yang kau sukai? Bilang saja ke paman ketiga. Paman akan carikan semuanya. Sedang bicara apa? Tertawamu terdengar sampai jauh. Kakak. Ayah. Paman ketiga mau ke barat, mencarikan benda langka untukku.
Aku sedang berterima kasih padanya. Paman ketiga, tak ada orang lebih baik darimu di dunia ini. Benda langka. Kenapa tidak minta tolong ayah? Gelas kaca ini tak perlu dicari. Ada di gudang Istana Timur. Nanti ayah akan mengantarkannya. Nian. Ada masalah? Cari ayah saja. Jangan selalu merepotkan orang lain. Kakak, apa maksudmu orang lain? Nian adalah keponakanku. Adik ketiga, apa kakak salah bicara? Nian adalah putri kandungku. Dia harus cari ayah kandungnya. Bukan begitu? Ayah cium ini. Aroma asam memenuhi ruangan. Mungkin tempayan cuka tumpah? Ayah janggon semburu. Ayah terbaik di dunia. Paman ketiga juga terbaik. Jangan bertengkar lagi. Paman ketiga. Bukannya hari ini kau periksa padi? Kenapa ada waktu mencariku? Kakak kedua menggantikanku. Urusan kafilah lebih penting. Aku datang menemuimu dulu. Paman ketiga. Bibit padi ini berkaitan dengan kasih kaisar padamu. Kau serahkan sepenuhnya ke paman kedua? Tidak takut dia berbuat curang? Bodoh amat. Kakak kedua takkan menyakitiku. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Bertahun-tahun ini, aku tak mahir apapun. Juga tak disukai ayah. Hanya dia yang membantuku. Waktu itu, dia menyuruhku beri batu bertua. Sebelumnya lagi, dia menyuruhku beri pil panjang umur. Bagaimanapun, meski dua kali ini tak disukai ayah, tapi kakak kedua takkan jahat. Tenang saja. TAPI. Yang Mulia Pangeran Rue. Hamba sulit menemukan Paduka. Paduka dipanggil segera ke aula pemeliharaan hati. Paduka sedang marah. Harap berhati-hati. Marah. Baik, segera ku pergi. Paman ketiga. Aku temani kau. Hati-hati dalam segala hal. Dulu aku heran, mengapa putra ketiga tiba-tiba jadi cerdas. Rupanya. Ayahanda. Niat putra ketiga tulus menghormati ayahanda, hanya caranya yang keliru. Ayahanda bisa terus membimbingnya nanti. Jangan sampai kesehatan kaisar terganggu. Paduka, Pangeran Rui dan Putri Yousheng sudah menunggu di luar istana. Persilakan mereka masuk. Persilakan. Sepertinya kakak kedua sudah laporkan soal bibit padi. Nian memberi salam pada kakek kaisar. Anakmu memberi salam pada ayahanda. Ayahanda, bagaimana bibit padi hasil kembang biakanku? Berani sekali kau menyebut bibit itu. Ayahanda, apa maksudnya ini? Tugas yang ku selesaikan sempurna. Mengapa ayahanda masih marah? Kau anggap ini hasil bagus. Agar tidak dikenakan tahanan rumah, kau tega mengarang bibit tahan kekeringan untuk menipuku. Andai tak kuperiksa perkebunan, aku tetap akan dibunuh. Selama ini aku toleransi. Kezalaon, Kesilmu. Tapi urusan padi ini menyangkut hajat hidup rakyat. Sebelum bertindak. Kau tak pernah berpikir matang. Bibit kering keriput dan setengah berjamur ini, jika dikirim ke Yunzhou, Rakyat yang menanam, pasti akan gagal panen. Saat itu, kau akan jadi penjahat pengkhianat rakyat. Ayahanda, bibit tahan kekeringan ini kubudidayakan sendiri. Setiap bulirnya montok sempurna dan butuh air lebih sedikit dari padi biasa. Bagaimana bisa disebut jelek? Setiap kataku adalah kebenaran. Tak ada dusta sedikit pun. Masih berani membantah? Buka lebar matamu, lihat ini baik-baik. Ini tak mungkin. Beberapa hari lalu kuperiksa langsung. Semua bulirnya sangat montok. Mengapa bisa rusak secepat ini? Kakak kedua, kau pernah melihat perkebunan bibit yang kutanam? Sama sekali tidak seperti ini. Bukan begitu? Adik ketiga. Hari-hari biasa tak apa. Tapi hari ini di hadapan ayahanda dan menyangkut urusan negara. Kakak tak bisa tutupi kesalahanmu lagi. Kau. Jangan keras kepala, segera minta maaf pada ayahanda. Ayahanda, tenangkan diri. Dia hanya ingin meringankan beban ayahanda, membantu lebih banyak. Hanya sementara tersat. Melakukan kesalahan. Sekerla ayahanda bijaksana, segera menyadarinya, sebelum jadi bencana. Nanti biar dia introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan. Kakak kedua, bertahun-tahun ini, aku jujur padamu sepenuhnya.
Setiap perintahmu kuturuti tanpa syarat, tanpa reserve sedikit pun. Bagaimana bisa kau jebak aku begini? Kau sembrono bertindak tak terkendali. Kakak juga khawatir. Tapi tak bisa kau tuduh aku tanpa alasan. Ayahanda, aku dan adik ketiga sangat akrab, selalu memikirkan yang terbaik untuknya. Ayahanda tahu itu. Tapi hari ini dia tega memfitnahku seperti ini. Kakek Kaisar. Pangeran Rui, Ikatan Persaudaraan. Kau tak pernah anggap aku saudara. Pangeran Rui, hentikan. Pangeran Rui. Apayang Kolakukan. Berani ko bertindak kasar di istana. Pada kakak laki-lakimu sendiri, sama sekali tidak pantas. Lihatlah keadaanmu sekarang. Mana adab keluarga kerajaan? Aturan sehari-hari dipelajari kemana? Singu tak tau diri. Pengawal. Kakek Kaisar, jangan marah dulu, ke Kaisar. Amarah merusak kesehatan. Dengarkan aku, padi ini bukan milik paman ketiga. Padi unggul paman ketiga. Ayah sedang mengantarnya ke sini. Ayahanda. Kemarin hamba mengirim buku pertanian ke adik ketiga. Sekalian mengambil beberapa bulir padi. Hari ini hamba dangga adik kedua dan ketiga. Berselisih di hadapan ayahanda soal beni padi. Hamba bawa langsung untuk pemeriksaan ayahanda. Meski adik ketiga sering bertindak gegabah, tapi sifatnya jujur dan berbudi luhur. Hamba yakin dia tak mungkin demi merebut perhatian sampai berbohong dalam urusan sepenting ini. Bulir padi ini buktinya. Kakak sulung. Pangeran Jing. Apa la Jiang un Jinko katakan? Ayahanda, hamba benar-benar tidak bersalah. Hamba pun tak tahu mengapa padi adik ketiga bisa ditukar. Adik ketiga, kita sudah puluhan tahun bersaudara. Perkiala pada kakak kedua. Li Huaichang, selama ini kita dekat. Kini aku difitnah. Kau tak membelaku, malah menambah masalah. Mengujakku. Kakak sulung dan Nian-Nian yang membelaku. Membuktikan aku tak bersalah. Setelah semuanya terbongkar, masih berani minta pengampunan? Selama ini, aku salah menilaimu. Persaudaraan puluhan tahun kita. Anggap saja aku buta. Mulai hari ini, kau ambil jalan lebar. Aku lewati jembatan sempit. Antara kita. Tak ada hubungan lagi. Mulai sekarang. Hanya kakak sulung saudaraku. Dialah saudara sejati. Memfitnah saudara. Mengacaukan negara. Jika hukuman tak tegas, bagaimana mempertahankan wibawa? Bawa Pangeran Jing. Yang Mulia. Chang'er tak bersalah, Yang Mulia. Apa, masih mau bela anak durhaka ini? Yang Mulia. Hamba tahu. Semua ini perbuatan hamba. Chang'er tak bersalah, Yang Mulia. Hamba iri dengan prestasi Pangeran Rui. Terhasut hingga merencanakan ini. Hamba berpura tak tahu benih baru. Suruh bawa benih ke istana. Lalu menyelundupkan yang palsu. Chang'er tak tahu, Yang Mulia. Semua kesalahan hamba. Yang Mulia. Yang Mulia tahu. Chang'er anak berbakti. Bukan hanya pada hamba, tapi terutama pada Yang Mulia. Selir berbuat agar Pangeran Jing naik, rela menanggung dosa anak. Tahta justru jadi malapetaka bagi sejarah mengkata. Pangeran Jing hanya bertahan 10 tahun. Kesehatan merosot karena urusan negara. Akhirnya dikhianati pasukan, dan dihukum mati dengan kejam. Jika dia tahu ini, akan menyesali perbuatannya? Apa? Suara yang kudengar tadi, itu suara hati Li Nian-Nian. Hanya aku yang mendengar. Apakah yang dia katakan benar atau dusta? Apa yang kau bicarakan tanpa jelas ini? Jika ini benar perbuatanmu, kenapa pangeran kedua tak menjelaskan? Mengapa sebelumnya tak membela diri? Kenapa tak manfaatkan kesempatan ini? Terus, Chang'er anak yang berbakti. Mustahil dia bertindak seperti ini. Maukah Paduka memaksanya? Menyalahkan ibunya di depan umum? Hamba benar-benar tak tega melihatnya. Karena itu hamba bertindak gegabah. Ini keputusan terburuk, Paduka. Ya. Ayahanda, Paduka murah hati. Ibu Selir hanya keliru sesaat. Hamba bersedia menggantikan ibuku. Mohon ampunan untuknya atas pengabdiannya selama ini. Kasihanilah ibunda hamba. Licik tak tahu malu. Teruslah merenjak minta ampun.
3 bulan lagi, Bupati Yunzhou yang dilanda kekeringan akan menyuap Pangeran Jing. Sampai akhirnya Kaisar tahu, Pangeran Jing dihukum 100 kali pukulan. Demam tak kunjung turun. Walau nyaris tewas, tubuhnya jadi cacat permanen. Meski hari ini lolos, karma akan menghampirinya. Se lire Muliachu. Berkelakuan hina dan tak bermoral. Dari hari ini gelarnya dicabut. Turin Jabatan jadis se lire Piazza. Semua Akistimwadika. Untuk Pangeran Jing. Truk. Kau masih berani membantah? Sudah kupilih hukuman ringan. Paduka bijaksana. Mana berani hamba membantah. Chang'er memang tak sengaja, tapi tetap harus dihukum. Mohon berikan hukuman berat, agar dia benar-benar insaf. Demi pun menenangkan Pangeran Rui. Ibu. Apa maksudnya ini? Tiba-tiba punya hati nurani? Jika dihukum berat sekarang, masalah ini akan selesai. Persaudaraan mereka takkan retak. Ibu benar, tindakan hamba memang keliru. Jika tak dihukum berat, hamba takkan tenang selamanya. Tak berani hadap adik-adik. Pangeran Jing gagal cegah selir. Hampir timbulkan malapetaka. Turun jabatan jadi Pangeran Xuangzu. Gaji dita en statuta. 3 bulan non istana. Hamba menerima hukuman dengan ikhlas. Tunggu beberapa hari lagi, kita akan tahu kebenaran ucapan Linian, benar atau dusta. Kau benar dengar? Bupati Yunzhou menyuap beberapa pejabat ibu kota. Benar adanya, hamba sudah selidiki. Rakyat Yunzhou kelaparan parah. Tapi bupati setempat malah sibuk menyuap untuk promos. Kaisar murka mengetahui hal ini. Semua pejabat yang menerima suap dihukum 100 kali pukulan. Banyak yang sekarat setelah dihukum. Entah hidup atau mati. Mereka dibawa keluar istana. Kabarnya hadiah terakhir ini sebenarnya untuk Paduka. Tapi karena Paduka masih dikurung, hadiah itu tak diterima. Jadi kita selamat. Chang'er memang sejak dulu fisiknya lemah. Kalau benar dihukum cambuk. Yang mulia tenanglah, Paduka justru mendapat berkah dari musibah ini. Tidak. Masih ada ujian lebih besar menanti. Catatan sejarah menyebutkan, Raja Jing hanya bertahan 10 tahun di tahta. Jatuh sakit karena tekanan urusan negara. Akhirnya dikhianati pemberontak. Tewas dengan cara ditarik 5 kuda. Perkataan Nian benar. Dia benar-benar bisa meramal masa depan. Berarti nasib Chang'er nanti? Tidak. Aku harus cegah ini terjadi. Ching Sui, siapkan ruang hangat secepatnya. Siapkan hadiah mewah. Ikut aku menghadap Putri Yusheng. Undang dia menginap di Yaning Dian. Baik. Aku harus menyimpannya untuk cari informasi. Pasti dia tahu carousel makan Chang'er. Nian nyaman tinggal di sini. Mengapa harus pindah? Ibu Suri, Nian sudah janji 2 minggu lalu. Mau berlibur di vilaku. Nian harus ikut aku ke Donggong. Sudah waktunya pulang ke Donggong. Kenapa istana putri ramai sekali? Hamba memberi salam pada permaisuri. Bangunlah. Kedatangan Selir Su, ada keperluan apa? Cuaca semakin panas. Hamba khawatir putri Kepenezen di istana permaisuri membangun kolam air mancur. Untuk bermain, hamba ingin ajak putri menginap. Tidak boleh. Bagaimana mungkin Nian tinggal di tempatmu? Harus ada yang duluan. Mengerti? Nian sudah setuju tinggal di perkebunanku untuk beberapa waktu. Paduka mengatakan hal ini, putri belum berangkat, pasti masih mempertimbangkan. Coba pertimbangkan tempat lain, itu wajar saja. Putri belum pernah ke istana hamba? Di sana ada air mancur dan kolam, taman belakang, dan hamparan bunga mawar liuhua. Sekarang sedang musim bunga, dari jauh terlihat seperti awan dan mega. Ada 4 to 5 anak cooking di istana. Saat senja tiba, kita bisa jalan-jalan di taman, lihat kucing bermain dengan kupu-kupu. Bukankah menyenangkan? Cooking? Nian, kucing kan biasa saja. Di perkebunan paman ketiga, ada harimau besar gaga. Kamu suka buah dari barat itu, honey melon. Paman sengaja menanamnya untukmu. Tinggal kamu yang mencoba. Honey melon? Nian, lebih baik tinggal dengan nenek. Di dapur sedang masak Fo Tiao Kiang. Kalau kamu pergi, tak bisa mencicipinya. Fo Tiao Chiang? Nian, sudah 2 bulan kamu di istana. Seharusnya pulang dengan ayah. Ibumu juga merindukanmu. Iya sih, sudah lama tak menemani ibu. Kalau gitu? Tidak bisa. Tinggal beberapa hari di tempatku tak masalah. Legipula, permaisuriku juga rindu padamu. Luar istana tidak aman, lebih baik di sini.
Putri lebih baik ikut hamba. Ke istana Yaning. Tempatnya tenang dan menarik. Nian harus ikutku. Ikut Paman yuk. Ikut aku ke istana. Tinggal bersamaku. Datanglah ke tempatku. Ada banyak makanan enak. Ternyata populer itu merepotkan. Harus bagaimana ini? Apa yang kalian ributkan? Hamba memberi salam pada Yang Mulia. Selir Shu. Beberapa hari lalu kamu baru bersalah. Kami masih memberimu keringanan. Mengapa tidak di istana Yaning saja? Bereskan urusanmu. Hamba. Penjereng Hui. Beberapa hari lalu, Gubernur Langzhou mengirim desain kincir air. Kan? Ini penting untuk pertanian. Mangapa tidak foku meneliti? Datang ke istana Tukapa? Putra Mahkota, laporan pajak pelabuhan Minzhou. Ini masalah serius. Segera urus dengan Menteri Keuangan. Periksa semua catatan keuangan. Berikan laporan secepatnya. Hamba patuh. Tapi, diam saja kenapa? Pergi sekarang. Lakukan tugas masing-masing. Hamba pamit. Nian. Cucu perempuan Kaisar. Berani lawan Kaisar? Tidak mungkin. Lihat cantikkan? Bisa kita taruh di baju ini. Hamba memberi salam pada permaisuri. Adik Su, kenapa datang lagi? Hamba sedang tidak sibuk. Membereskan gudang. Menemukan puzzle 9 cincin. Cocok untuk putri main. Jadi hamba bawa ke sini. Dia sering datang menjenguk Nian. Setiap kali bawa hadiah mewah. Bahkan ingin mengajak Nian tinggal. Apakah Yang Mulia menyukai Nian karena dia lucu, hingga ingin merebut cucu perempuan hamba? Apakah ini baju musim panas Yang Mulia buat untuk putri? Benar adanya. Kain sutra berwarna merah ini memang cerah. Tapi ada benang emas yang disisipkan. Baju musim panas sudah tipis. Jika dipakai langsung, bisa melukai kulit putri. Lebih baik pakai bahan lembut. Sutera bermotif bunga yang halus. Dengan sedikit hyacinth kain merah. Dengan begini, cantik sekaligus nyaman. Bagaimana pendapat Yang Mulia? Ini kelalaian hamba. Hanya memikirkan kelengkan kain merah. Sampai lupa masalah ini. Adik memang lebih teliti. Pemikirannya lengkap. Yang Mulia terlalu memuji. Hamba hanya biasa. Lebih memperhatikan hal-hal kecil. Jika Yang Mulia berkenan, biar hamba yang mengerjakan sulamannya. Sebagai bentuk perhatian hamba pada putri. Mengapa tiba-tiba dia begitu baik? Memberi hadiah, membuatkan baju untukku. Apa maksud sebenarnya? Apakah ingin membantu Pangeran Jing meraih dukungan? Untuk KPA, dengan kondisi Pangeran Jing yang lemah, jadi Kaisar justru mempercepat ajal. Sebenarnya, jika dia dan Pangeran Jing tetap tenang, tidak macam-macam, dengan sifat ayah dan nenek Kaisar, mungkin bisa hidup lebih lama. Ada APA? Adik Su, apa maksudmu ini? Hamba teringat, masih ada urusan di istana. Hamba pamit undur diri. Permaisuri Su, tunggu sebentar. Belakangan ini, Permaisuri Su banyak memberi hadiah. Nian tak bisa membalas. Ini hamba buatkan kantong wewangian. Ini. Ada sulaman ranting terhubung di kantong ini yang cocok dengan nama Permaisuri Su. Hamba menyulamnya lama sekali. Kau tahu namaku? Setelah masuk istana bertahun-tahun, Pejenda memanggil ke Permaisuri. Chang memanggilku ibu. Di mata orang, aku Selir Bejenda. Ibu kandung Pangeran Jing dari klan Su. Sudah lama sekali. Tak ada yang memanggil namaku. Yang Mulia pertama adalah Su Lianzi, baru kemudian Selir Kaisar. Ibu dari paman kedua. Tak penting orang lain ingat atau tidak. Yang penting Yang Mulia sendiri ingat. Bertahun-tahun ini, aku fokus pada Chang. Menguras pikiran untuk masa depannya. Sampai lupa jati diri sendiri. Anak ini begitu polos. Sama sekali tak waspada padaku. Bersikap tulus. Tapi aku penuh tipu muslihat dengan niat tersembunyi. Terima kasih, Nian. Chang. Ebio, King Sui bilang, apakah ibu pergi mencari Nian itu? Aku tak tahu apakah ibu berhasil. Apa maksudnya, berhasil? Jangan-jangan ibu, bukan mau menjebak Nian, membalas untuk anakmu? Jangan asal bicara soal balas dendam. Nian anak baik.
Mana mungkin aku menyakitinya? Apapun rencanamu, jangan lebakin dia. Tengah ya? Ibu. Ibu bicara apa ini? Kalau bukan gara-gara Nian, ibu takkan turun jabatan jadi sele. Aku pun takkan terus-terusan gagal, hingga kehilangan kasih kaisar. Dia hancurkan hidup kita, ibu malah membelanya? Chang, kau salah paham. Kondisi kita sekarang, bukan ulah Nian. Ini akibat perbuatan kita sendiri. Apa sih Nian ini? Ilmu apa yang dia punya? Hingga kaisar angkat dia jadi putri? Lalu adik ketiga beralih ke putra mahkota. Sekarang, bahkan ibu pun sudah dibutakannya. Apa dia sudah menyihir semua orang dengan ilmu hitam? Ini semua untukmu, Chang. Lihat situasi sekarang. Pangeran Rui sudah menjauhimu. Aku juga diturunkan jabatan. Kau hanya pangeran kelas 2. Sementara putra mahkota. Posisinya makin kuat. Putrinya diangkat jadi putri. Dikasihi kaisar. Dalam kondisi begini, harusnya kita mendekati putra mahkota. Daripada menyakiti Nian dan terus melawan putra mahkota, kita sanggup menang? Sejak kecil kau lemah, bahkan jika jadi kaisar. Dengan kondisimu sekarang, mana kuat memikul beban kerajaan sebesar ini? Dengarkan ibu. Jangan lanjutkan perlawanan. Hidup tenang berdua saja. Ini yang terbaik untuk kita. Ibu juga meremehkanku? Strategi atau kepandaian? Aku tak kalah dari putra mahkota. Kenapa aku tak boleh rebut tahta? Putra mahkota belum punya ahli waris. Selama kaisar masih ada, aku masih punya harapan. Masih ada kesempatan. Nyonya, ada masalah besar. Kaisar sakit parah, tak sadarkan diri. Demam tinggi tak kunjung reda. Permaisuri minta Nyonya datang jaga. Putra mahkota dan istri sudah di sana. Bagaimana keadaan yang mulia? Melihat ekspresi para tabib istana, sepertinya situasinya tidak baik. Mereka memberi yang mulia sup ginseng. Jika ayahanda kaisar mangkat, putra mahkota akan naik tahta. Aku punya dendam lama padanya. Dia takkan melepaskanku. Jangan terburu-buru. Kondisi yang mulia belum jelas. Mungkin ada perubahan. Lagipula, putra mahkota berhati mulia. Jika kita tulus padanya, dengan warik putra mahkota, dia takkan ungkit masa lalu. Bagaimana aku bisa menggantungkan nyawaku pada belas kasihnya? Entah bagaimana, aku akan mati. Aku takkan pasrah melihat putra mahkota naik tahta. Apa yang bisa kau lakukan? Dengarkan ibumu. Jangan. Apa kau mau kudeta? Benar. Jika ayahanda kaisar mangkat, aku akan umumkan putra mahkota membunuh kaisar. Dengan begitu, aku memimpin pasukan memberontak. Itu akan sah. Asalkan putra mahkota dilenyapkan, tahta ini milik. Kenapa kau punya pikiran sesat ini? Pernahkah kau berpikir, aku dan putra mahkota merawat yang mulia? Jika berita kudetamu sampai ke istana, bagaimana denganku? Putra mahkota berhati mulia. Pasti takkan menyakiti ibunda. Aku akan segera datang dengan pasukan. Kita sudah terpojok. Ini satu-satunya jalan keluar kita. Jika kita tak bisa menyelamatkanmu, semoga ibu merestuiku. Setelah aku naik tahta, ibu akan jadi ibu suri, nikmati kemuliaan abadi. Aku masih banyak urusan. Aku pamit dulu. Changa. Nyonya. Tabib, bagaimana ayahanda? Yang mulia putra mahkota, yang mulia sakit menahun. Tubuhnya sudah lemah. Sekarang sudah parah. Walau seluruh istana berusaha, tetap tak bisa diselamatkan. Semoga yang mulia bersiap. Perintahkan rumah tangga istana untuk menyiapkan pemakaman yang mulia. Ayahanda. Semoga yang mulia tabah. Sakit yang mulia mendadak. Urusan negara terbengkalai. Sudah menumpuk. Semoga yang mulia serahkan perawatan kepada permaisuri. Utamakan urusan negara. Kembali urus pemerintahan. Xiang, itu salah. Negeri kita Manjunjung Bakti. Yang mulia sakit parah. Putra mahkota harus berbakti sebagai seorang putra. Uruzan Negara. Bisa diserahkan ke pangeran lain. Pangeran Jing sangat cakap. Biarkan dia jadi wali sementara. Itu yang terbaik. Wali itu sangat penting.
Kenapa harus diberikan ke orang lain? Kau sangat merekomendasikan Pangeran Jing. Apakah ini bukan karena kepentingan pribadi? He Xiang, kau menuduh tanpa bukti. Aku hanya memikirkan kaisar dan putra mahkota. Sudah seharusnya putra mahkota berbakti. Pangeran Jing mengurus urusan negara, agar pemerintahan berjalan lancar. Di mana letak kepentingan pribadiku? Hukap. Tidak ada urusan penting belakangan ini, biar kabinet yang menanganinya. Jika benar-benar tidak bisa diputuskan, baru bawa ke hadapan saya. Kalian berdua adalah abdi negara. Ayahanda sakit seperti ini, kenapa kalian masih bertengkar? Ayah. Obat untuk kakek kaisar sudah siap. Obat apa ini? Ini. Aku pakai bahan dari paman ketiga. Membuat pil ini sangat bagus untuk penyakit paru-paru. Kakek kaisar pasti sembuh. Putri, jangan. Kondisi kaisar sedang tidak baik. Sedikit saja salah, bisa fatal. Kenapa memberi obat sembarangan? Kalau obatnya tidak cocok, nyawa kaisar bisa terancam. Tabibli, aku sudah coba obat ini benar-benar ampuh. Anda tidak akan menyakiti kakek kaisar. Aku juga tidak akan. Biarkan aku mencoba. Tidak boleh. Nian, nenek tahu, kau sangat sayang pada kakek kaisar. Kondisi kakek kaisar sangat parah. Sedikit saja kesalahan, nyawa bisa terancam, tidak boleh ceroboh. Nian. Para tabib itu sangat ahli. Penggal aman mereka banyak. Mereka tidak punya cara yang lebih baik untuk menyembuhkan kakek kaisar. Apalagi kau. Nian. Jangan menyusahkan ayahmu. Sini, ibu bawa kamu ke istana timur, ya? Catatan sejarah. Ayah membujuk kakek kaisar. Jangan minum pil umur panjang. Dibuang ke Liangzhou. Belum sampai tempat pembuangan. Sudah meninggal di jalan. Tadi Nian yang bicara? Ibu bunuh diri. Tidak ada sisa jasad. Nenek kaisar juga sakit parah. Meminta dikurung di Istana Kuning. Setelah negara Dayu runtuh, membakar diri dengan jasad kakek kaisar. Aku sudah mengubah takdir mereka. Takdir kakek kaisar yang meninggal karena paru-paru harus kubah juga. Ibu Suri, putri mahkota. Kalian dengar sendiri, kan? Beberapa hari lalu, aku mendapat petunjuk dari dewa. Katanya Nian ini punya keberuntungan. Nian pembawa keberuntunganku. Jasa untuk Dayu dan untukku. Kalian tidak tahu, tapi aku tahu. Benar, kaisar tidak meragukan Nian. Selalu menerimanya. Mungkinkah karena? Kalian pikir jauh dariku. Bisa seenaknya sendiri? Penyelidikan pelabuhan Minzu ini. Kirim wakil Menteri Shenxi. Kakek kaisar. Biar Tuan Chen Sheng saja. Dia bisa memberantas korupsi. Baik. Aku dengar kamu. Ayah. Ibu. Nenek. Percaya ada orang yang lahir serba tahu? Aku salah satunya. Kakek kaisar sekarat. Jangan ragu lagi. Percayalah padaku. Aku yakin bisa. Nian. Kau yakin bisa? Kami percaya padamu. Lakukan saja, jangan takut. Tidak boleh. Yang mulia putra mahkota, yang mulia permaisuri, yang mulia kaisar sakit parah. Kenapa? Karena sayang putri. Anda biarkan dia bertindak sesuka hati? Campuri urusan penyakit kaisar. Jika terjadi sesuatu pada kaisar, siapa yang akan bertanggung jawab? Mohon dipikirkan matang-matang. Yang mulia putra mahkota. Kami, sebagai tabib kerajaan, harus utamakan keselamatan kaisar. Semoga yang mulia dan permaisuri jangan lulu hati sikap dan membuat kesalahan besar. Mohon yang mulia pikirkan baik-baik. Ayahanda kini sakit parah. Tabib istana pun tak punya solusi. Nian bukan orang sembarangan. Asalkan ada secercah harapan, aku tak akan menyerah. Aku jamin dengan segel putra mahkota, biarkan dia mencoba. Jika terjadi kesalahan, aku yang tanggung jawab. Aku jamin Nian dengan segel Phoenix. Jika kaisar kenapa-kenapa karena obat ini, aku bersedia tanggung jawab bersama putra mahkota. Aku juga jamin dengan segel putri mahkota. Aku juga bersedia tanggung jawab atas putri. Selir Gui, kenapa Anda juga? Bagaimana bisa jamin perkara sepenting ini, bodoh? Ayah, ibu. Nenek. Juga Selir Su. Terima kasih semuanya. Gila. Kalian semua sudah gila. Putri baru berumur 8 tahun.
Dia keluarkan obat yang tak jelas. Tak tahu apa kandungannya. Anda biarkan Kaisar meminumnya. Hamba pernah dipercaya Kaisar seumur hidup meneliti ilmu kedokteran demi menjaga kesehatan Kaisar. Tak bisa biarkan kalian bertindak seperti ini membuat Kaisar dalam bahaya. Hari ini hamba akan mati demi menasihati. Semoga putra mahkota batalkan perintah. Tabib Li. Segera obati luka Tabib Li untuk hentikan pendarahan. Yang mulia putra mahkota, luka Tabib Li sudah diobati. Dia hanya kepanasan pikiran sesaat, belum siuman untuk sementara. Yang mulia putra mahkota, Tabib Li melayani kerajaan bertahun-tahun. Bekerja keras tanpa lelah, sudah banyak jasanya. Kini terpaksa bunuh diri sebagai prots. Jika putri tidak dihukum, kesediaan Tabib Li takkan terbalas. Yang mulia, perkataan Menteri Liu masuk akal. Mohon pertimbangkan kepentingan umum. Kabu keputuzan ini, fokuskan pada urusan negara. Jangan sampai urusan penting terbengkalai. Mohon hukum putri dengan tegas. Kukap. Nian tulus ingin menyelamatkan Kaisar. Apa salahnya? Ibu Suri, hamba, permaisuri dan selirsu bersedia menjaminnya. Mana ada sikap keras kepala? Kalau begitu katakan. Apa kalian punya cara lebih baik untuk menyembuhkan Kaisar? Katakan. Yang mulia. Kami melakukan ini demi Yang mulia. Yang mulia. Nasihat terus. Sepanjang hari cuma bisa menasihati. Perdana Menteri ini. Dalam sejarah dia sisa pada negara, berkorban untuk Dayu. Tapi kenapa di saat genting jadi kelak begini? Dalam santahan Dayu akan terpeka. Dayu terpecah belah. Ngapa menatapku begitu? Hanya dengan menyelamatkan kakek Kaisar, Dayu bisa diselamatkan. Kau. Perdana Menteri. Bisa ketakutan pada anak kecil? Singume Malukan. Ada lagi Menteri Liu ini berharap Pangeran Jing naik tahta agar dirinya dapat posisi penting. Sungguh naif. Dalam sejarah setelah Pangeran Jing berkuasa, keluarga Liu dihancurkan karena jaringan kekuasaannya rumit. Tak ada yang selamat, bahkan bayi. Keluarga Liu dibantai semua. Para menteri tak perlu bicara lagi. Hamba sudah. Yang mulia, tadi hamba hilaf. Putri kecil sangat bijaksana. Pemberani dan patut dipuji. Obatnya pasti manjur. Hamba dukung putri menggunakan obat. Semoga Kaisar cepat sembuh. Benar. Perdana Menteri benar. Tadi hamba berpikiran sempit. Terlalu kaku pada aturan. Silakan putri berikan obat. Ayahanda. Kakek Kaisar. Ayahanda. Nian membuat obat penyembuh penyakit ayah. Kami sedang bahas pemberiannya. Kapan Nian belajar pengobatan? Kakek Kaisar, obat ini benar bisa menyembuhkan. Izinkan Nian mencoba. Jangan-jangan kalian cari aman. Agar Nian dituduh membunuh kakek selamanya? Hamba Jimitar, tak berani. Ayahanda. Ini keputusan hamba. Hamba bermaksud. Ayahanda. Kakek Kaisar. Beta hanya ingin menyelamatkan Yang mulia. Beta tak bisa kehilangan Yang mulia. Meski hanya secuil harapan. Ini makin takdir beta. Yan. Bertahun-tahun ini, beta berusaha membentukmu jadi penerus kerajaan yang bijaksana. Terlalu keras padamu. Ayahanda. Beta tak pernah menyalahkan ayah. Beta tahu maksud baik ayah. Semua untuk kemakmuran kerajaan Dayu. Ayah. Selama ini, ko urus harem d'Angombek. Hingga beta tak khawatir. Tapi beta lebih perhatian ke selir. Dan mengabaikanmu. Beta mohon maaf padamu. Yang mulia kerja keras siang malam. Bersusah payah. Cukup dengan ingat pada hamba. Hamba sudah bahagia. Kau selalu pengertian. Lianzi. Yang mulia. Kau suka pemandangan Jiangnan. Tapi bertahun-tahun ini, kau demi beta dan Cak, relakan tinggal di istana. Sat beta tiada nanti. Pergilah dari istana. Nikmati pemandangan dunia. Hidup lebih tenang. Yang mulia. Hamba gagal penuhi kepercayaan. Tak didik Chang dengan baik. Ini salah hamba. Nian.
Di masa-masa ini, ada kau di sisi beta. Beta sangat senang. Jika bukan karena mungkin beta sudah celaka. Kontribusimu untuk Dayu dan untuk beta. Orang lain tak tahu. Beta paling paham mengangkatmu jadi putri. Masih belum cukup. Bisa temani kakek kaisar. Bantu kakek saja. Sudah membuat Nian bahagia. Sayang beta tak beruntung. Tak bisa lihatmu dewasa. Menikah dan punya anak. Kakek kaisar. Tidak boleh. Nian tak biarkan kakek pergi. Sekalipun harus tipu. Harus kakek makan ini. Kakek kaisar. Jika kakek tak mau diobati. Nian kasih permen lagi. Tolong makan sekali lagi. Anggap ini permintaan terakhir. Tolonglah kakek. Kakek kaisar. Setiap Nian sedih. Selalu makan permen. Kakek baru alami hal menakutkan. Pasti sedih sekali. Makan permen manis. Hati akan lebih tenang. Baik, kakek setuju. Ayahanda. Lu Peng, bukankah ayah sudah sekarat, tak bisa disembuhkan? Kenapa sudah begitu lama? Tapi belum ada bunyi lonceng kematian. Yang Mulia tenang saja. Tabib Li dari Taiwan sudah memastikan. Menteri Liu yang merawat Baginda juga memberi kabar. Beberapa hari, ini Baginda hampir tidak pernah membuka mata. Peti mati dan pakaian kafan sudah disiapkan. Baginda pasti tidak akan bertahan lama. Tidak mungkin salah. Mungkin putra mahkota menghalangi hamba. Sengaja menyembunyikan kabar. Hamba dengar. Putri membawa obat buatannya sendiri, menerobos ke istana, memaksa Baginda meminumnya. Anak 8 tahun bisa buat obat apa? Ini pasti mempercepat kematian ayahanda. Jangan tunggu lagi. Beritahu pasukan pengawal. Ikut hamba serbu istana sekarang. Dengarkan semua. Putra mahkota berkhianat. Merakuni ayahanda. Hamba bawa pasukan masuk istana. Untuk memberantas pengkhianat. Jika kalian bijak, serahkan diri sekarang. Kau masuk istana Yang Hin dengan pasukan itu pemberontakan. Kau kira dengen kebohongan. Bisa memutar balik fakta, bisa menghentikan desas-dus rakyat, hamba masih menganggap persaudaraan. Akan beri kesempatan. Segera menyerah. Masih bisa kau selamat. Jangan sok sebagai putra mahkota, berlagak baik menasihatiku. Hamba berjuang mati-matian untuk negara ini, tapi ayahanda tak pernah sedangkan kau, hanya karena lahir dari permaisuri, langsung jadi putra mahkota. Hamba sudah berusaha keras untuk menyingkirkanmu, tapi selalu digagalkan anak kecil ini, membuat hamba dan adik bertengkar. Kalian semua layak mati. Kau yang licik, mengejar tahta dengan cara kotor, hingga orang menjauhimu. Diam, kau ini anak kesel. Berani menghakimi hamba? Hari ini ayahanda sudah wafat. Tak ada yang bisa lindungimu. Hamba akan habisi kau dulu. Siapa bilang kaisar sudah wafat? Kau ternyata tidak mati. Baginda Kaisar telah mangkat. Yang Mulia. Yang Mulia. Kakek kaisar masih bisa diselamatkan. Dia tadi hanya pingsan sementara. Bantu aku angkat kakek kaisar. Kaisar. Putri tidak boleh begini. Bagaimana kau berani perlakukan tubuh Kerajaan? Ini sangat tidak pantas. Ayah kaisar sudah sadar. Cepat periksa denyut nadinya. Cepat periksa. Sekerla. Yang Mulia dilindungi surga. Kakek kaisar. Kakek bikin Nian-Nian ketakutan. Denyut nadi Yang Mulia masih lemah. Tapi penyakit lamanya sudah lenyap. Tubuh penuh vitalitas baru. Seperti pohon mati yang kembali bersemi. Ini benar-benar mukjizat. Nian-Nian. Kau lagi-lagi selamatkan kakek. Nyawa kaisar ini berutang pada Nian-Nian yang menyelamatkan kaisar. Dia juga yang membujuk selir mulia untuk mengungkap rencanamu memberontak.
hingga Kaisar bisa memanggil Pangeran Rui. Un tuc met ma dans camp, Pambrontacan. Pangeran Jing, kau mengaku salah? Menteri Liu. Aku selalu memperlakukanmu istimewa. Selalu ingatmu dalam setiap kebaikan. Menganggapmu sebagai tangan kanan. Memberimu tanggung jawab besar. Mempercayaimu sepenuhnya. Ada perubahan di istana. Mengapa tidak memberitahuku, malah bersekongkol dengan mereka? Bersama-sama mengkhianati, menjerumuskan aku. Kepercayaan. Jangan permainkan kata kepercayaan ini. Apa yang kau rencanakan sebenarnya? Sekarang aku sudah tahu jelas. Kau hanya ingin kekuatan keluarga Liu. Memanfaatkanku untuk ambisimu. Andai saja putri tidak bijaksana. Dan menyadarkanku. Aku masih akan tertipu. Dan mati-matian bekerja untukmu. Apa hubungannya denganku? Li Nianyan. Lagi-lagi kau menggagalkanku. Benar, aku yang melakukan ini. Aku hanya bicara kebenaran. Kau rebut kekuasaan. Dengan cara keji, banyak korban tak bersalah. Kau tidak layak jadi kaisar. Juga tak layak dapat kepercayaan. Kau. Yang mulia, jangan berdebat demikiannya. Situasi sekarang berbahaya. Kita sudah terkepung. Hamba sudah periksa. Pertahanan Sadat Tenggara 5. Nanti hamba lindungi yang mulia kabur. Berkumpul dengan pasukan penjaga. Liu Ping kira Pangeran Jing membalaskan dendam keluarganya. Dia selalu setia pada Pangeran Jing. Tapi tidak tahu tragedi keluarga itu sebenarnya direncanakan Pangeran Jing. Kasihan Liu Ping tetap tidak tahu. Masih bersyukur pada Pangeran Jing sampai akhir hayat. Sungguh menyedihkan. Apa yang dia katakan, benarkah ini? Mengapa aku bisa mendengar suara hati putri? Liu Ping. Raja Jing demi kepentingan pribadinya telah melakukan banyak kejahatan keji. Kau sendiri tahu jawabannya. Kini sudah sampai di titik ini. Masih mau setia mendukungnya? Tidak takut dia akan mengkhianatimu? Jangan kau adu domba. Liu Ping. Dulu kalau bukan karena hamba membalaskan dendam keluargamu, mungkin kau masih terlunta-lunta. Masih percaya omong kosong penjahat? Lantas kau meragukan hamba? Yang mulia, pembantaian keluarga Liu dulu ada hubungannya dengan yang mulia? Kau bicara ngawur. Mana mungkin hamba lakukan itu? Situasi sekarang genting. Jangan berpikir sembarangan. Bawalah hamba pergi dari sini. Nanti hamba jamin kemakmuranmu. Liu Ping. Kau. Li Nianyan. Lagi-lagi kau menggagalkan. Hingga aku tak jadi kaisar. Hari ini kau harus kubunuh. Nian. Changer. Berhentilah. Jangan terus lakukan kesalahan. Ebio. 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 Nona Su. Selir. Yang mulia. Selir. Ebio. Nian. Jangan Sadie. Menahan tusukan ini untukmu. Sudah jadi perbuatan terakhir. Mulai sekarang. Aku bukan ibu siapapun. Aku Su Lianji. Selir. Anak durhaka. Dia ibumu kandung. Berani kau melukainya? Bagaimana bisa kaisar punya anak lebih hina dari binatang? Lebih hina dari binatang? Aku memang lebih hina. Ini semua kau sebabkan. Kau. Orang tua tak adil sepertimu. Hatimu hanya terpaut pada sang putra mahkota. Dan juga Li Nianyan ini. Kau. 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 Kalian semua. Sok suci satu persatu. Kebekan palsu. Kalian bersekongkol. Memaksaku ke jurang ini. Kalianlah pembunuh ibu.
Kopanja. Diam. Beranikah tuduh Kaisar pilih kasih? Jika beliau memang pilih kasih, saat tahu kaulah yang meracuninya, membujuk paman ketiga untuk menyerahkan pil panjang umur, harusnya kau dihukum mati, tapi beliau menahan diri. Karena kaulah putranya. APA. Kau sudah tahu sejak awal? Kau sudah tahu sejak awal. Kau terus menuduh ayahku sok suci. Tapi kau terus memprovokasi. Dia tak pernah berniat jahat. Paman ketiga selalu patuh padamu. Hanya karena merawatku. Kau lupakan ikatan masa lalu. Menukar benai pari untuk menjerumuskannya demi pemberanikan. Kau tiga korbankan Yesus. Sampai detik terakhir hidupnya. Dia masih melindungimu, membujukmu bertobat dan memohon ampun. Tanyalah hati nuranimu. Semua ini, siapa sebenarnya yang salah? Bukan begitu. Li Huicheng. Kami semua memberimu kesempatan, mencoba menahanmu. Kaulah sendiri yang menjadikan diri sendiri terkucil. Bukan begini. Kalau bukan karena kau mengacau, aku akan berbakti pada ibuku. Menyanyi saudara-saudaraku. Akan jadi kaisar bijaksana. Aku bukan orang terkucil. Ini semua salahmu, kaulah biang keroknya. Tapi paman ketiga kau fitnah sebagai dalang peracunan kaisar, hingga menjauh darimu. Dalam 10 tahun pemerintahan dinasti Dayu runtuh. Nyonya Su tewas di tangan pemberontak. Kau pun dihukum pancung. Sejarah mungkin tak mencatatku, tapi ada pendosa sepertimu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nian, terima kasih. Ayahanda. Kakak kedua. Pangerang Jingli Yueshang memberontak dan Kiana. Meracuni tubuh kaisar. Memfitnah pejabat setia, kejahatan terbesar. Sekarang diturunkan menjadi rakyat biasa. Dikeluarkan dari silsilah keluarga kekaisaran. Un tuc Menegakan Ukom Negara. Kaisar gagal mendidik putra. Kakek kaisar, ini bukan kesalahanmu. Pangeran Jing sendiri yang undang malapetaka. Dia dibutakan oleh kekuasaan. Melakukan terlalu banyak kejahatan Kini sebelum akhir hayatnya, dia bisa tersadar. Masih bisa disebut beruntung. Yang telah pergi biarlah pergi. Yang hidup harus terus maju. Kakek kaisar. Kakek harus jaga kesehatan. Dayu masih membutuhkanmu. Kakek kaisar. Hari ini sidang istana besar. Bawa aku ikut mungkin kurang baik. Apa tidak ada yang keberatan? Siapa berani protes? Pemberontakan Pangeran Jing bisa ditumpas. Kau pahlawannya. Sidang ini khusus untuk merayakannya. Bawamu ke aula itu wajar. Siapa yang berani meragukan? Kakek usir dia. Terima kasih kakek. Aku tak boleh menolak lagi. Ai Greco. Wahai para menteri. Ada laporan apa hari ini? Ayah. Sisa pemberontak sudah ditangkap. Tak ada yang lolos. Ayah. Korban pasukan dan staf istana. Sudah dihitung semua. Sudah kuberi santunan sesuai aturan. Sebagai bentuk penghiburan. Baik. Aku bisa selamat dari bahaya. Menyelamatkan nyawa dan negara. Berkat Selir Su dan Nian. Aku akan anugerahi Selir Su gelar Anumerta. Untuk menghargai jasanya. Jiwa keibuan. Pemakamanya. Akan megah seperti selir tinggi. Putra Pangerang Jing. Warisi gelar pangeran. Putra mahkota. Bagaimana pendapatmu? Keputusan ayah bijaksana. Jika bukan karena Selir Duan Yi memberi kabar. Kita tak tahu rencana Pangeran Jing.
Tak sempat siapkan siasat. Kini dia telah tiada. Jasanya turun ke cucu. Itu wajar. Nian Nian. Niawaku. Kau rebut dari dewa kematian. Ko selamatkan aku berkali-kali. Selamatkan negara dari kehancuran. Aku angkat kau jadi putri Zenkuo. Selevel Pangeran. Bebas keluar masuk istana. Termasuk perpustakaan. Tak perlu sujupadaku. Kekek. Penghargaan ini terlalu besar. Aku cuma melakukan tugas. Aku masih merasa kurang. Jangan menolak lagi. Paduka, hamba ada usul. Katakan. Hamba berpikir, penghargaan ini belum cukup. Saat putri wafat nanti, patungnya masuk kuil keluarga, dikenang selamanya. Lisik sekali. Paduka, hamba setuju. Jasa putri luar biasa. Bangunkan kediaman Jusos sesuai gelarnya. Hamba setuju. Baik. Semu aku terima. Terima kasih kakek. Terima kasih para menteri. Kerang lot selatan. Guci rukiln berwarna langit. Nusyara hujo. Nyen yen. Upacara penobatanmu terlalu banyak. Paman ketiga. Ambil saja apa yang kau mau. Perdana Menteri He memberiku banyak hadiah. Aneh juga kalau dipikir, kenapa tiba-tiba mereka jadi sangat baik padaku? Tentu karena Nian-Nian menyenangkan. Siapapun pasti menyayangimu. Lepakan ini, Nyen yen. Paman datang untuk bertanya. Mau ikut ke villa paman beberapa hari? Melon hasil tanamanku menumpuk. Lapor pada ayahanda. Kemarin putri mahkota terdeteksi hamil 3 bulan. Ingin menjemput Nian-Nian pulang. Menemani putri mahkota. Putri mahkota sedang hamil. Ini kabar baik. Apa kata tabib? Ibu Suri. Tabib mengatakan, semua baik-baik saja. Hanya saja mual-mual akhir-akhir ini. Hati terasa hampa. Mungkin karena Nian-Nian tidak di sini. Nian-Nian tidak ada. Kami susah tidur. Adik, tunggu sebentar. Kakak, Nian-Nian bukan tabib. Tak bisa mengobati mual. Legipula. Aku dan Nian-Nian sudah pergi berkuda dan memena. Bagaimana kalau aku rekomendasikan ahli kandungan untuk memeriksa kakak ipar? Pasti sembuh total. Tak ada ganti Nian-Nian. Hanya Nian-Nian. Bisa tenangkan ibunya. Aku baru sembuh. Masih lemah. Hanya Nian-Nian bisa menghiburku. Nian-Nian, tinggallah dengan kakek. Mulai lagi. Ayahanda. Sudah lama Nian-Nian menemani. Jangan pelit begitu. Aku. Pelit, di usiaku ini, ingin menghabiskan waktu bersama cucu. Apa salahnya? Selain itu, Nian Nian kukuku. Harus ikut kakek. Kalau begitu, Ayahanda, bawa Nian-Nian. Tinggal di vilaku. Dilaku sejuk dan indah. Banyak buah segar. Cocok untuk pemulihan. Oh mon cousin. Aku raja negeri ini, tak bisa sembarangan keluar. Jika pejabat takkan pantas. Benar. Selain ayahanda, Nian-Nian masih kecil. Keluar istini begitu saja. Sangat berbahaya. Lagi pula, putri mahkota paling butuh Nian-Nian. Makanya, Bawa Nian-Nian ke Istana Timur. Tidak boleh. Aku. Ayahanda harus pertimbangkan putri mahkota. Jangan rebus au Randariku. Nian-Nian. Kekek. Nian-Nian. Tinggal dengan kakek dan nenek ya. Nian-Nian. Ikut ibu pulang ya. Ikut ayah ibu. Bagaimana? Nian-Nian. Datang ke rumah paman. Ada harimau besar di sana. Ke sini sama paman. Susahnya jadi anak kesayangan.